Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang VLAN dan trunking. Kepanjangan VLAN adalah Virtual Local Area Network. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan VLAN, di sini saya sudah membuatkan konsep sederhana tentang VLAN, yang dimana di sini ada sebuah gedung yang memiliki 3 ruangan, yaitu ruangan engineering, ruangan programmer, dan ruangan manajemen. Nah, untuk VLAN ruangan engineering di sini saya pakai 10, untuk programmer 20, dan untuk manajemen 30. Nah, di mana IP-nya yaitu 192.168.20.0/24 atau prefix 24 untuk ruangan engineering. Untuk ruangan programmer 192.168.40.0/24. Dan terakhir, ruangan manajemen 192.168.60.0/24. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di sini IP-nya berbeda network. Nah, karena berbeda network itu artinya berbeda jaringan juga ya, teman-teman. Semisal di sini untuk ruangan engineering bandwidthnya ingin 10 megabyte. Untuk programmer 30 mega. Dan untuk manajemen 20 mega. Nah, karena salah satu fungsi VLAN yaitu memanajemen jaringan. Nah, ini di manajemen dengan VLAN. Jadi fungsi pertama VLAN-nya itu memanajemen jaringan. Agak susah ya teman-teman. Manage. Oke. Anggap saja ini manageable ya teman-teman. Manajemen maksudnya. Dan untuk kedua yaitu fungsinya memecah broadcast. Seperti yang kita telah pelajari, broadcast domain yaitu dimana kita mengirimkan paket dan disalurkan kepada seluruh device yang terhubung, misalnya PC1, PC2, PC3, dan semuanya akan terkirimkan pada PC semua ini. Nah, sedangkan konsep VLAN yaitu memecah broadcast. Oke, kita contohkan lagi. Untuk pemecahan broadcast, anggap saja di sini ini PC1, PC2, PC3, PC4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kan untuk konsep VLAN kemarin itu seperti ini, teman-teman. Bentar. Konsep VLAN maksudnya konsep broadcast domain. Kan kalau broadcast domain misalnya PC1 mengirimkan paket ARP lalu akan disalurkan kepada seluruh PC yang tersambung. Baik itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tidak dengan VLAN. VLAN yaitu memecah broadcast domain. Mana misal PC1 mengirimkan paket lalu disalurkannya hanya kepada PC2 dan juga PC3. Nah, itulah contoh dari pemecahan broadcast. Jadi tidak dikirimkan ke PC4, 5, 6, 7, 8, 9 karena mereka berbeda VLAN dan berbeda juga networknya. Di sini VLAN 10, di sini 20, 30. Jadi dia hanya mengirimkannya kepada VLAN 10 saja. Oh iya, teman-teman. Jadi secara fisikal ini tuh ada 1. Namun karena VLAN ada virtual, secara virtual atau secara logika di sini ada 3. Di sini untuk yang ke-1 terhubung pada PC1, PC2, dan juga PC3, lalu terhubung pada switch. Ini secara logika. Lalu ada lagi yang kedua terhubung pada 4, 5, dan 6. Ini juga terhubung pada switch lagi.
Dan yang terakhir juga sama seperti yang atas, terhubung pada 7, 8, dan 9. Nah, jadi kesimpulannya, pilan itu diartikan secara virtual atau logika. Sedangkan untuk yang ini secara fisikalnya teman-teman. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pilan dan trunking lebih dalamnya lagi. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar mengenai konsep sederhana tentang pilan dan sebenarnya pilan saja ya tadi. Nah, sekarang kita coba untuk simulasikan. Semisal di sini ada ruangan A dan ruangan B, yang dimana untuk ruangan A memiliki IP 192.168.10.0/24 dan untuk ruangan B 192.168.20.0/24. Nah, untuk ruangan A memiliki pilan 10 dan ruangan B memiliki pilan 20. Nah, sebenarnya untuk IP networknya bebas ya teman-teman. Nah, karena di sini berbeda IP network, maka untuk network yang 10 dan PC yang networknya 20 tidak akan tersambung, terkecuali memakai router. Oke, kita coba simulasinya. Oh ya teman-teman, di sini untuk PC-nya sudah terkonfigurasi ya. Di sini untuk PC 1 saya memakai IP 192.168.10.1. Untuk PC 2 192.168.10.2, dan untuk PC 3 192.168.10.3. Untuk ruangan B yang ini PC 4 192.168.20.1. Untuk yang kelima 192.168.20.2, dan untuk terakhir PC 6 192.168.20.3. Nah, karena sudah terkonfigurasi IP-nya, kita coba konsep pilannya. Misal sebenarnya belum dikonfigurasi pilannya teman-teman. Maksudnya kita akan memulai dengan konsep yang tadi berbeda network ini. Misal PC 1 mengirimkan ke PC 2. Nah, kita coba ya, PC 1 ke PC 2. Nah, successful. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 3. Successful juga. Dan untuk PC 3 ke PC 4. Nah, violet. Kenapa violet? Dikarenakan antara PC 3 dan PC 4 itu berbeda networknya teman-teman. Terkecuali kita memakai router, bisa saja di sini successful. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Jadi ya successful. Lalu dari PC 5 ke PC 6 dia akan successful juga. Nah, sekarang kita akan simulasikan bagaimana caranya konfigurasi pilan. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin tahu untuk cara pembuatan kolom seperti ini, kita ke sini, klik di sini. Nah, untuk warnanya bebas ya teman-teman. Misal warnanya kuning. Kita oke. Di sini kan tadinya no file, no fill. Nah, sekarang fill color ya teman-teman. Udah, kita tinggal bentuk saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke mode CLI pada switch. Kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita ketikkan int fa01, enter. Nah, untuk yang PC ini kabelnya itu fa01.
Kita exit dulu saja. Kita buatkan VLAN, yaitu VLAN 10. Setelah itu untuk namanya kita namai saja name programming. Lalu exit lagi. Setelah masuk pada mode privilege, kita coba cek VLAN-nya. Nah, sebenarnya bisa juga untuk melihatnya nggak harus di mode privilege ya teman-teman. Bisa juga pada mode global configuration. Untuk di global configuration yaitu perintahnya do show VLAN brief. Nah, karena ini default, jadi semua yang ada di sini termasuk PC 456 itu masuknya pada VLAN 1. Nih, karena VLAN 1 itu default, jadi mencangkup semua yang belum terkonfigurasi. Nah, di sini bisa terlihat untuk VLAN 10 belum ada yang masuk pada VLAN 10 ya teman-teman. FA01, 2, 3 dan seterusnya masuk pada VLAN 1 karena kita belum mengkonfigurasinya. Oke, langsung saja kita coba konfigurasi untuk memasukkan terhadap VLAN-VLAN-nya. Di sini kita ketikkan interface FA01 dulu ya teman-teman. Kita masuk pada FA01, lalu kita ketikkan switch port mode akses. Nah, lalu di sini switch port VLAN 10. Nah, kita lanjut untuk interface FA02. Oh iya, exit dulu teman-teman. Kita lanjut lagi interface FA02, lalu switch port mode akses. Kita masukkan lagi pada VLAN 10. Setelah itu exit lagi. Kita masuk pada interface FA03. Lalu kita switch mode akses lagi dan kita masukkan pada mode VLAN 10. Exit lagi. PC1, PC2, PC3. Oke, sudah ya teman-teman untuk VLAN 10. Kita coba cek dulu untuk memastikan. Kita exit, lalu kita ketikkan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk VLAN 10 sudah ada interface FA01, FA02 dan juga FA03. Nah, sekarang kita buat untuk VLAN 20-nya. Kita ketik VLAN 20, lalu namanya misalnya di sini marketing. Lalu setelah itu kita masukkan interface-nya pada VLAN 20 untuk interface yang ini. Interface FA04, 05 dan 06.
Nah, sebenarnya ada cara mudahnya daripada seperti yang ini, masukkan satu-satu. Ini bisa langsung teman-teman dengan cara kita exit dulu saja. Setelah itu kita ketikkan interface interface range FA04 sampai 6. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Setelah ini kita ketikkan switch mode akses lagi. Lalu kita masukkan pada VLAN 20. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek lagi untuk memastikan. Mohon maaf, salah VLAN. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, VLAN 20 atau marketing sudah ada interface-nya, yaitu interface 4, 5, dan 6. Berarti konfigurasi VLAN kita sudah berhasil teman-teman. Setelah kita mengkonfigurasi VLAN-nya, kita lakukan pengujian. Tetapi sebelum melakukan pengujian, kita cek dulu MAC address-nya apakah ada atau tidak dengan perintah exit dulu ke privilege dan lalu show MAC address table. Nah, di sini tidak ada teman-teman. Jika sudah, kita lakukan pengujian saja. Kita pergi ke simulation. Nah, untuk ini delete dulu saja simulation. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, kita coba play. Nah, jikalau konfigurasi kita berhasil, maka yang paket dikirimkan oleh PC 1 akan dikirimkan kepada PC 2 dan PC 3. Tidak dikirimkan kepada PC 4, 5, 6. Karena fungsi VLAN itu ada yang namanya pemecahan broadcast. Oke, kita coba play lagi. Nah, di sini konfigurasi VLAN kita berhasil teman-teman. Yang dimana fungsi VLAN itu dapat memecah broadcast. Jadi broadcastnya tidak seluruh PC ini juga terkirim, melainkan hanya yang sudah dikonfigurasi VLAN tadi, yaitu VLAN 10 saja. Dan di sini PC 3 menolak karena tujuan kita yaitu PC 2. Kita kembalikan lagi kepada PC 1. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkan paket ICMP atau yang telah kita pelajari juga. ICMP itu kan yang sudah berkenalan, otomatis dia akan tertuju langsung pada PC 2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita balikan lagi. Dan di sini hasilnya successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi mengenai VLAN trunking. Sebelum lanjut ke materi trunking, di sini kita buat dulu topologi untuk simulasi dua gedung. Oke, kita pergi ke real time dulu. Lalu kita buat topologinya. Di sini saya percepat saja. Oh ya, untuk bentuk topologinya sama seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita percepat saja. Nah, di sini kita telah membuat topologinya untuk gedung B. Dan di sebelah kiri ini ada gedung A. Ruangan A
sama dengan ruangan C untuk IP-nya dan juga untuk VLAN-nya. Sedangkan ruangan B sama dengan ruangan D untuk IP-nya dan VLAN-nya juga. Sekarang kita hubungkan antara switch gedung B dengan switch gedung A. Kita ke connection. Lalu kita sambungkan dari sini ke sini. Kita ke bawahin atau kita ke bawahin dulu aja ya, biar tidak pusing. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk IP PC-nya. Karena di sini saya belum mengkonfigurasinya. Untuk IP PC 7, IP-nya yaitu 192.168.10.4. PC 8 IP-nya 192.168.10.5. Untuk PC 9 IP-nya 192.168.10.6. Dan untuk PC 10 kita konfigurasi IP-nya 192.168.20.4. Untuk PC 11 192.168.20.5. Dan terakhir PC 12 IP-nya 192.168.20.6. Oke teman-teman, karena kita sudah membuat topologinya, kita akan konfigurasi dulu. Di sini kita konfigurasi VLAN terlebih dahulu untuk gedung B, karena kita belum mengkonfigurasinya. Kita masuk pada mode privilege, lalu masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita ketik VLAN 10. Untuk namanya samakan sama yang gedung A, yaitu name programming. Lalu exit, kita klik VLAN 20. Untuk namanya juga samakan lagi. Ya. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dengan VLAN 20. Setelah itu kita konfigurasi untuk interface-nya. Kita masuk pada interface, range FA 1 sampai 3. Lalu switch mode akses. Kita masukkan pada VLAN 10. Lalu exit.
kita masuk lagi pada interface range. Nah, untuk range-nya berarti di sini kita menggunakan FA di sini FA 04 sampai dengan 6. Sampai dengan 6. Nah, lalu kita mode akses lagi dan masukkan pada mode VLAN 20. Setelah itu kita exit, lalu kita lihat dulu. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah ada interface 1, 01, 02 dan 03. Dan untuk interface untuk VLAN 20 atau marketing sudah ada interface FA04, 05 dan 06. Nah, setelah itu kita konfigurasi terangnya. Sebelum mengkonfigurasinya, kita lihat dulu port berapa yang terhubung antara switch dengan switch. Di sini yang terhubung yaitu port FA07 dan di sini juga FA07. Jadi kita konfigurasinya di switch yang kiri dulu, privilege, global configuration, interface, FA07. Setelah itu ketik switch port mode terang. Nah, setelah itu kita coba cek dulu dengan perintah do show interface strong. Nah, di sini untuk port yang digunakan untuk terang statusnya sudah trunking ya teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi untuk switch yang satunya lagi. Kita masuk pada interface FA07 lagi, lalu switch port mode terang. Setelah itu kita cek lagi dengan perintah exit dulu ya teman-teman, exit. Lalu kita cek dengan perintah do show interface terang. Nah, untuk switch yang kanan juga di sini statusnya sudah trunking. Jadi seperti itulah komen-komen untuk mengkonfigurasi VLAN trunking. Karena kita sudah mengkonfigurasinya, kita coba untuk tes pengujiannya. Kita ke simulation, geser dulu saja.
kita kirimkan paket dari kita delete dulu saja teman-teman. Nah, lalu kirimkan paket antar VLAN. Di sini dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini mengirimkan paket ARP ya teman-teman, karena belum pernah mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 7. Kita coba play. Nah, dari sini akan mengirimkan broadcast ke PC 3 dan PC 2. Lalu akan dikirimkan ke switch 1. Kita coba lagi. Di sini PC 2 dan PC 3 menolak karena tujuan paket itu ke PC 7. Nah, di switch 1 ini akan mengirimkan broadcast lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini PC 8 dan PC 9 menolak karena tujuannya ke PC 7. Setelah itu kita balikan lagi kepada PC 1. Nah, di sini sudah ICMP karena mereka sudah saling mengenal. Kita coba kirimkan lagi. Di sini tidak akan mengirimkan broadcast ya teman-teman, langsung kepada PC 7. Nah, kita coba balikan lagi. Oke teman-teman, di sini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita lakukan pengujian untuk VLAN 20. Kita kirimkan dari PC 5 ke PC 10. Di sini yang dikirimkan itu paket ARP lagi, yang dimana switch kosong ini akan mengirimkan broadcast kepada ruangan B dan juga broadcast kepada ruangan D dengan melalui trunking switch. Nah, seperti itu. Seperti biasa ini menolak karena tujuan kita ke PC 10. Di PC di switch 1 ini akan mengirimkan broadcast lagi. Nah, seperti itu. Kita coba balikan lagi. Nah, di sini sudah ICMP, yang dimana nanti PC 5 akan mengirimkan langsung kepada PC 10 tanpa broadcast lagi. Nah, seperti itu. Kita balikan ke PC 5 dan successful ya teman-teman. Oke, seperti itulah cara pengujiannya. Berarti di sini berhasil ya. Dan sekali lagi kita coba lagi, yang dimana kalau kita dari VLAN 10 tidak akan bisa mengirimkan kepada VLAN 20. Kita coba dari PC 3 ke PC 12. Nah, bisa teman-teman lihat di sini valid karena mereka berbeda domain dan juga berbeda VLAN. Dan dia kebingungan. Akhirnya dibalikan lagi. Dia hanya bisa mengirimkan kepada VLAN 10 saja. Seperti itulah cara pengujiannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang allowed trunk. Kita delete dulu. Nah, kita coba masuk pada switch CLI. Kita coba ke privilege, lalu show interface, trunk. Nah, di sini untuk allowed trunknya yang diperbolehkan yaitu 1 sampai 1005. Nah, di sini karena default belum dikonfigurasi, maka dia akan seperti ini, 1 sampai 1005. Kita akan coba konfigurasi untuk allowed trunknya. Kita masuk pada mode global configuration.
Lalu kita ketikkan switch, port, trunk, allowed, pilan 10 dan 20. Oh, mohon maaf teman-teman. Kita masuk dulu pada interface FA07. Nah, lalu kita ketikkan switch, port, trunk, allowed, pilan 10 dan 20. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba cek, exit dulu, do show interface trunk. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman, bahwa yang akan dilewati hanya pilan 10 dan 20. Maksudnya yang diizinkan melewati trunk hanya pilan 10 dan 20. Nah, di sini juga masih default, kita konfigurasi lagi. Karena di sini masih 1 sampai 1005. Kita masuk kepada global configuration. Lalu masuk pada interface 07 FA07. Lalu switch, port, pilan switch, port, trunk, allowed, pilan 10 dan 20. 10,20. Nah, kita exit. Lalu kita coba cek dengan perintah do show interface trunk. Mohon maaf, typo lagi. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman, bahwa yang akan dilalui oleh trunk hanya diperbolehkan untuk pilan 10 dan 20. Oke. Jadi kesimpulannya, allowed trunk itu seperti perizinan untuk melewati atau yang dilewati oleh pilannya. Sekian untuk materi allowed trunk. Selanjutnya kita akan ke materi trunking pada LMS. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini kita buat dulu topologi untuk ruangan, untuk gedung C. Untuk bentuk topologinya sama persis sama seperti gedung A dan gedung B. Namun di sini berbeda IP. Di sini 10.7, di sini 10.8, 10.9. Di sini juga 20.7, 20.8 dan 20.9. Dan untuk terangnya dan allowed terangnya di sini sudah dikonfigurasi, dan juga pilannya sudah dikonfigurasi sama seperti gedung A dan gedung C. Gedung B. Oke, setelah itu langsung saja kita
Coba praktek terang pada LMS. Cari itu switchnya. Kita masuk pada mode CLI lagi. Enable global configuration, lalu kita ketikkan interface FA01 karena di sininya FA01 teman-teman. Setelah itu kita masukkan lagi perintah switch port mode switch. Nah, kenapa munculnya seperti ini, rejected? Karena di sini encapsulation-nya masih auto. Nah, jadi terang itu ada dua, yaitu ada mode terang ISL dan juga ada terang dot key. Dan ada juga mode terang dot satu key. Nah, karena di sini untuk multi layer switch ini mendukung atau mensupport dua encapsulation tadi, maka dia kebingungan harus pakai yang mana. Otomatis di sininya auto. Nah, kita akan config menjadi dot satu key agar dia tidak pusing untuk mencari encapsulation-nya. Kita ketikkan switchboard, maaf switchboard terang in dot satu key. Lalu kita coba cek. Di sini terjadi bug ya teman-teman. Sepertinya bug karena tidak muncul untuk hasil pengecekannya, malah jadi spasi seperti ini. Kita coba exit aja.
teman-teman, di sini sepertinya terjadi bug. Untuk cara pengecekannya tidak muncul. Gak apa-apa ya. Di sini sudah mungkin mengerti ya teman-teman, bagaimana cara mengkonfigurasi switch multilayer ini agar encapsulationnya sama seperti switch yang lainnya. Mungkin nanti akan kita coba lagi. Di sini masih terjadi bug. Oke, sekian untuk materi switch MLS. Berikutnya kita akan belajar mengenai teori dinamik trunking protokol. Oke teman-teman, di materi kali ini kita akan belajar tentang dynamic trunk protokol atau disingkat menjadi DTP. Nah, pada mode DTP ini kita akan menemukan dua mode baru, yaitu mode dynamic auto dan juga dynamic desirable. Contohnya, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menghasilkan akses. Begitupun selanjutnya, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka akan menghasilkan trunk. Selanjutnya, dynamic auto ketemu trunk, maka akan trunk juga. Lalu dynamic auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Di sini dynamic desirable jika bertemu dynamic auto, maka dia akan trunk. Jika dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, maka akan trunk juga. Lalu dynamic desirable bertemu dengan trunk, maka trunk. Lalu dynamic desirable bertemu dengan akses, maka akan menghasilkan akses, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai dua switch. Anggap ini switch teman-teman. Nah, ini switch 1, ini switch 2. Nah, jika teman-teman mengkonfigurasi di switch 1 adalah dynamic desirable, lalu di switch 2 teman-teman mengkonfigurasi dynamic desirable lagi, maka akan menghasilkan yang namanya trunk. Kita coba yang lainnya. Jika teman-teman mengkonfigurasi dynamic auto pada switch 1, kita singkat saja di sini DA. Dan untuk switch 2-nya teman-teman mengkonfigurasi akses, kita singkat saja menjadi A, maka akan menghasilkan akses juga. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pengertian dari masing-masing ini. Nah, dynamic auto memiliki suatu arti, yaitu menunggu. Lalu untuk dynamic desirable memiliki arti mengajak mohon maaf teman-teman, agak susah. Mousepad saya tidak mendukung untuk seperti ini. Mengajak
Dan untuk terang memiliki arti memaksa dan terakhir mode akses atau akses itu sama ya teman-teman, memaksa. Nah, contohnya di sini kita buat switch lagi, switch 1 dan switch 2. Nah, di switch 1 ini teman-teman mengkonfigurasi yaitu dynamic auto. Dan di switch 2 teman-teman mengkonfigurasi terang. Maka di sini kita tulis dulu saja. Di sini DA dan di sini terang. Maka dalam konfigurasi ini akan menghasilkan terang. Nah, jadi di konfigurasi ini switch 2 memaksa switch 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk materi penjelasan DTP selanjutnya kita akan praktek atau simulasi tentang DTP. Oke teman-teman, untuk konfigurasinya atau untuk simulasi praktiknya di sini kita tambahkan 2 switch. Pergi ke switch, lalu kita tambahkan 2 switch ya teman-teman. Setelah itu kita hubungkan. Kita percepat saja agar kabelnya terhubung seperti hijau ini ya teman-teman. Nah, untuk praktiknya kita masuk pada mode CLI, privilege. Oh ya, sebelum ke konfigurasinya kita cek dulu dengan perintah show interface FA01. Di sini kita cek untuk default ya, kita cek default mode yang ada pada switch ini, yaitu dia menggunakan defaultnya, maaf teman-teman, untuk perintahnya yaitu show interface FA01 switch port, atau teman-teman bisa SW saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk switch ini dan switch yang tadi itu dia menggunakan defaultnya dynamic auto. Untuk administratif mode ini adalah yang kita konfigurasinya, dan untuk operasional mode adalah hasilnya atau yang dijalankannya. Kita cek lagi di sini untuk switch satunya lagi, mode CLI, privilege, show interface FA01 switch. Nah, sama ya teman-teman, untuk defaultnya yaitu dynamic auto dan hasilnya static access. Kenapa hasilnya static access? Karena dynamic auto bertemu dengan dynamic auto maka akan menghasilkan akses ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba untuk praktiknya. Kita masuk pada global configuration, lalu kita ketikkan switch port. Oh, mohon maaf, kita masuk dulu pada mode FA
interface FA01. Lalu switch port mode akses. Mohon maaf, mode dynamic desirable. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita exit. Kita coba untuk cek lagi. Do show interface FA01. Oh, mohon maaf. SW. Nah, di sini karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic auto, maka akan menghasilkan terang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba lagi. Di sini juga hasilnya pasti sama seperti tadi. Kita cek. Nah, sama ya teman-teman. Terang hasilnya. Oke, kita coba untuk terang bertemu dengan dynamic desirable. Masuk pada konfigurasi global, lalu switch port. Oh, mohon maaf, kita masuk dulu pada interface FA01, lalu switch port mode terang. Kita coba cek. Do show interface FA01. Nah, di sini hasilnya terang. Dynamic desirable bertemu dengan terang, maka hasilnya akan terang. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk materi pada DTP ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada materi yang namanya untagged dan tagged. Oke teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas yang namanya tagged dan untagged. Kita coba saja ke simulation. Kita coba kirimkan paket dari PC 4 ke PC 12. Nah, di sini paketnya RP. Kita coba kirimkan. Dari PC 4 dikirimkan kepada switch, dan dari switch dikirimkan kepada switch. Nah, dari switch ke switch disebut untagged. Mohon maaf, tagged atau ditandai teman-teman. Coba kirimkan lagi. Nah,
Jadi di sini dot 1 key itu namanya tagged. Simpelnya seperti ini ya teman-teman. Dot 1 key itu tagged dan yang tidak ada dot 1 key-nya itu untagged. Seperti itu. Nah, seperti ini tidak ada dot 1 key, itu namanya untagged. Oke, kita langsung untuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang apa itu native VLAN. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi, tagged itu menandai, untagged itu tidak ditandai ya teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita belajar tentang native VLAN. Nah, apa sih native VLAN itu? Native VLAN itu adalah yang tidak perlu di tag. Contohnya seperti ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mencoba mengirimkan paket semisal nih dari PC1 ke PC7 sama-sama VLAN 10. Nah, yang dimana paket tersebut akan melewati switch. Dari switch ke switch itu akan melalui proses tag atau menandai, yang dimana di tandai itu ada 1.q. Nah, jika native VLAN itu berada di native yang sama, misal di sini native VLAN-nya 1, di sini native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu di tagin lagi, tidak perlu ditandai lagi. Kita coba cek ya. Kita cek untuk, maaf, kita cek untuk melihat native VLAN-nya. FA07 maaf, salah, interface terang. Nah, di sini karena default dia native VLAN-nya 1. Begitupun dengan switch yang satunya lagi, dia juga 1. Nah, jadi dalam proses ini tidak perlu menandai dengan tanda 1.q ya teman-teman, karena native VLAN-nya sama. Oke, seperti itu. Jadi native VLAN itu sesuatu yang tidak perlu ditandai. Nah, seperti itu. Kita lanjut untuk cara mengkonfigurasi VLAN, mohon maaf, native VLAN-nya. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang teori mengenai native VLAN. Nah, sekarang kita coba untuk simulasinya. Kita pergi ke sini. Seperti biasa kita cek dulu untuk native VLAN-nya. Nah, bisa dilihat di sini masih default. Kita akan mengkonfigurasinya agar native VLAN-nya sesuai dengan keinginan kita. Kita pertama-tama masuk dulu kepada global configuration. Setelah itu kita masuk pada interface 07. Mohon maaf. Nah, lalu kita ketikkan switch port
sekarang native pilan. Nah, kita di sini contohnya kita akan menativpilankan pilan 10. Jadi di sini pilan lalu 10 enter. Lalu kita coba cek untuk hasilnya. Do so. Nah, bila teman-teman lihat di sini untuk native pilannya sudah menjadi 10. Kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 8. Coba cek. Terjadi paket teman-teman. Kita coba yang lainnya saja. Delete dulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk tagnya tidak ada teman-teman, atau dot satu Q-nya tidak ada. Nah, jadi seperti itulah fungsi dari native pilan untuk menghilangkan tag-tagnya. Dan bila teman-teman ingin mengembalikannya, kita pakai komen sama seperti tadi. Namun hanya diganti untuk yang 10 ininya saja, yaitu masuk pada interface 7. Nah, tinggal gantinya saja menjadi 1 atau menjadi default. Nah, seperti itu. Kita coba exit. Lalu kita, nah, bisa teman-teman lihat di sini kembali normal ya teman-teman. Jadi seperti itulah cara mengkonfigurasi native pilan.